Bab 316. Hadiah dari siapa? Naga hitam adalah dewa perang dan penjaga negara Dasa. Dia juga merupakan kepercayaan semua prajurit militer. Selain itu, dia juga merupakan legenda di hati semua pria negara Dasa. Tidak terkecuali Nicolin, dia mengagumi naga hitam. Sejak mengetahui naga hitam adalah teman sekelasnya 10 tahun yang lalu dan merupakan sahabat karibnya, dia bisa berjalan dengan membusungkan dada dan menengadahkan kepalanya. Namun, dia tidak menyangka Kingston Jiang yang membantunya di desa Longkuan adalah naga hitam. Kingston Jiang adalah teman sekelasnya. Kak Kingston. Dia melihat Kingston Jiang dengan ekspresi wajah yang bersemangat. Kingston Jiang menepuk pundaknya dan berkata, "Aku juga tidak tega melihatmu seperti sekarang ini. Seorang pria harus berdiri tegak, jangan hidup dalam bayang-bayang seorang wanita. Uang ini cukup bagimu untuk menemukan istri yang baik dan menjalani sisa hidupmu dengan tenang." Nicolin mengangguk dengan teguh. Dia sudah tidak tahan dengan kehidupannya sekarang ini. Meskipun dia dan Lily Zuo adalah suami dan istri, tetapi dalam 1 tahun ini dia hanya pernah menyentuh Lily Zuo sekali. Sebaliknya, Lily Zuo selalu berkeliaran. Setiap kali dia pulang selalu dalam keadaan sangat mabuk. Di lehernya juga ada cupang. Dari awal dia sudah tahu dirinya telah diselingkuhi, tetapi dia tetap mempertahankan hubungan ini. Sekarang Kingston Jiang mendukungnya, dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Aku akan memberitahunya dengan jelas. Nicolin berbalik dan pergi. Kembali ke restoran Hotpot. Di dalam restoran ada beberapa kotak. Pada saat ini, kotak itu telah dibuka. 2 dari beberapa kotak itu berisi uang tunai. Di kotak lainnya ada giok ruyi, patung emas singa, dan sumpit serta mangkuk emas. Wah, Lily, siapa yang memberikan hadiah sebesar ini? Mewah sekali. Seorang wanita yang mengenakan gaun seksi dan terlihat cukup cantik memandangi uang tunai dan hadiah mahal di dalam kotak dengan tatapan iri. Gadis itu bernama Ariela Luo dan dia adalah rekan kerja Lily Zuo saat menjadi pramuria, tetapi sepertinya sekarang wanita itu sudah berhenti. Orang-orang melihat uang tunai dan hadiah mahal ini dengan ekspresi wajah iri. Mereka bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk memfotonya. Setelah memfoto barang-barang ini, mereka mengunggahnya ke momen sosial media. Lily, aku benar-benar iri padamu karena memiliki begitu banyak teman dan mengenal begitu banyak orang kaya. Uang tunai 8.888 juta, hanya hadiah ini saja aku perlu berjuang selama 10 kehidupan. Semua teman sekolah Lily Zuo terlihat iri. Mendengar kata-kata menyenangkan dan menyanjung ini, Lily Zuo tersenyum hingga tidak bisa menutup mulutnya, lalu dia memeluk pria parubaya itu dengan erat. Pria parubaya itu bernama Bondan Li. Dia adalah bos besar yang telah mengerjakan banyak proyek dan menghasilkan banyak uang. Kak Bondan paling menyayangiku. Lily Zuo memandangi Bondan Li dan sekujur tubuhnya menempel padanya. Jika bukan karena ada banyak orang, dia pasti akan menghadiahi Bondan Li dengan baik. Bondan Li sangat terkejut melihat semua hadiah ini. Siapa yang memberikan semua hadiah ini? Royal sekali. Tampaknya Lily Zuo mengira dia yang telah memberikan hadiah ini. Setelah sedikit terkejut, dia tertawa terbahak-bahak, "Ini bukan apa-apa, siapa suruh aku sangat menyayangimu." Bondan Li mulai berpura-pura. Karena Lily mengira hadiah ini diberikan olehnya, dia juga tidak segan-segan. Di tempat ini ada banyak wanita cantik. Dia sudah melihat para wanita cantik ini memandanginya dengan tatapan yang berbeda. Dia sangat gembira. Setelah dia membual, banyak wanita yang meminta nomor kontaknya. Kedepannya dia bisa ditemani wanita dengan gratis. Ini hanya uang tunai miliaran rupiah dan beberapa hadiah. Bagiku ini bukan apa-apa. Selama Lily senang menghabiskan uang sebanyak apapun, aku juga bersedia. Bos sungguh royal. Bos, apa kabar? Salam kenal, namaku Michi. Banyak wanita mulai menyanjungnya. Bahkan ada wanita yang lumayan cantik mulai menyapanya.
Pada saat ini, Nicolin berjalan masuk. Kingston Jiang dan Tevan dan mengikuti dari belakang. Nicolin melihat Lily Zuo memeluk seorang pria tua gemuk di depan begitu banyak orang dan seluruh tubuhnya bahkan menempel padanya. Raut wajahnya langsung berubah menjadi sangat tidak senang dan dia menghampiri mereka. Dengan marah dia berkata, "Lily Zuo, apa yang sedang kamu lakukan?" Teriakan keras ini langsung menjadikan Nicolin sebagai pusat perhatian. Lily Zuo berbalik dan menatap Nicolin yang menghampirinya. Raut wajahnya murung dan dia memakinya, "Nicolin, kamu cari mati. Tidakkah kamu melihat aku sedang menjamu tamu?" Nicolin melirik Bondan Li dengan ekspresi wajah jijik dan berkata, "Ini bukan hadiah darimu, tetapi kamu malah mengatakan ini adalah pemberianmu. Dasar tidak tahu malu. Apa? Bukan dari bos ini. Apa yang telah terjadi?" Orang-orang yang berada di lokasi langsung kebingungan. Semua mata tertuju pada Nicolin. Sebelum Bondan Li berbicara, raut wajah Lily Zuo langsung berubah. Dia melepaskan Bondan Li dan berjalan mendekat, lalu dia mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Nicolin. Plak! Suara tamparan yang keras terdengar. Sebuah bekas tamparan langsung muncul di wajah Nicolin. "Nicolin, kamu sudah gila. Dia adalah Bos Li, kamu masih tidak segera berlutut dan mengakui kesalahanmu kepada Bos Li." Setelah itu, dia berbalik dan melihat Bondan Li dengan ekspresi wajah meminta maaf, "Kakak Bondan, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak memiliki didikan jadi tidak mengajarinya dengan baik. Nanti aku pasti akan membuatnya berlutut di atas keyboard." Bondan Li mendengus dingin. Nicolin ditampar dan Lily Zuo bahkan mengatainya seperti ini di depan teman sekolahnya. Amarahnya langsung memuncak. "Aku tidak menyangka Nicolin memiliki kedudukan yang begitu rendah di dalam keluarga ini." "Benar?" Lily Zuo langsung menamparnya begitu saja dan mengatakan begitu pulang dia harus berlutut di atas keyboard. Wanita yang secantik ini kenapa mencari suami seperti Nicolin? Kudengar sebelumnya Lily Zuo menjadi pramuria. Setelah menghasilkan uang yang cukup dia mencari orang jujur untuk menikahinya. Tidak tahu apakah setelah mereka menikah dia membiarkan Nicolin menyentuhnya atau tidak. Para hadirin bergunjing secara diam-diam. Meski suara mereka sangat kecil, Nicolin masih bisa mendengarnya. Lily Zuo juga mendengarnya, tetapi dia tidak peduli. "Lily Zuo, aku ingin menceraikanmu." Nicolin mengepalkan tangannya, lalu dengan matanya yang memerah dia berteriak keras. "Bagus, Nicolin. Kamu menjadi semakin berani. Mau bercerai. Kamu sedang menakuti siapa? Aku tidak kekurangan pria, tetapi kamu, selain aku, siapa yang bersedia menikah denganmu?" Lily Zuo menjadi marah ketika mendengar Nico ingin bercerai. Dia mengangkat tangannya untuk menjewer telinga Nicolin. Namun, Nicolin malah mengayunkan tangannya dan menamparnya. Wanita jalang. Tamparan ini cukup kuat. Lily Zuo menjadi linglung karena dipukuli. Tubuhnya berputar sekali lalu dia jatuh ke lantai. Orang-orang di sekitar dengan sadar diri mundur ke belakang lalu berdiri di samping untuk menyaksikan keributan. Setelah beberapa saat, Lily Zuo bangkit dari lantai. Dia menggenggam wajahnya yang dipukuli dengan satu tangan dan menunjuk Nicolin dengan tangannya yang lain. Seperti wanita tidak masuk akal dia berkata dengan marah, "Bagus, Nicolin. Kamu berani memukulku, kamu telah kuceraikan. Cepat pergi. Lily Zuo, aku sudah lama tidak tahan denganmu." Saat ini kemarahan yang telah lama dipendam oleh Nicolin langsung meledak. "Aku mengeluarkan 1 miliar rupiah untukku modal restoran hotpot ini dan kamu mengeluarkan modal 3 miliar rupiah. Sekarang ambil 3 miliar milikmu dan pergi. Mulai sekarang kamu tidak memiliki hubungan dengan restoran ini lagi." Hahaha. Lily Zuo tertawa karena kesal, "Apakah kamu sanggup mengeluarkan uang 3 miliar rupiah? Nicolin, bukannya aku memandang rendah dirimu. Jika kamu sanggup mengumpulkan uang 3 miliar rupiah, semua ini sudah menjadi milikmu dan kamu tidak mungkin meminta sanak saudara dan teman-temanmu untuk meminjamimu ratusan juta,
kan? Nicolin menunjuk ke uang di dalam kotak di depannya dan berkata, kamu hitung sendiri 3 miliar rupiah lalu ambil dan pergi. Kamu jangan berpura-pura lagi, semua ini diberikan oleh Kak Brandon kepadaku. Benar. Bondan Lee juga melangkah maju dan merangkul Lily Zuo sambil memandangi Nicolin. Kemudian dia berkata sembari tersenyum, aku yang memberikannya kepada istrimu dan aku juga tidak akan menutupinya darimu. Istrimu sering pergi menemaniku dan pelayanannya juga sangat baik. Aku sangat menyukainya. Uang yang tidak seberapa ini bukanlah apa-apa bagiku. Kamu yang memberikannya. Kingston Jiang melangkah maju dan memandangi Bondan Lee sambil bertanya dengan santai. Benar. Bondan Lee tidak menyangkal. Tevan Dan yang sedang menonton keributan itu berjalan keluar sambil tertawa. Zaman sekarang benar-benar orang seperti apapun ada. Kingston Jiang memandangi Bondan Lee lalu berkata dengan santai, jelas-jelas ini adalah hadiah yang aku berikan kepada Nico. Apa hubungannya denganmu? Di lantai pertama restoran Hot Pot. Banyak orang berkumpul di tempat ini. Saat ini semua orang bertanya-tanya siapa yang memberikan uang tunai miliaran rupiah dan hadiah yang sangat mahal ini. Apakah ini benar-benar pemberian Kingston Jiang? Seharusnya bukan dia adalah menantu matrilineal keluarga Tang serta makan dan minum di keluarga Tang. Selain itu keluarga Tang baru saja mengalami kesusahan dan sudah tidak memiliki begitu banyak uang. Bagaimana mungkin mereka memberikan uang sebanyak itu kepada Kingston Jiang? Setelah memikirkan hal ini, raut wajah semua orang langsung terlihat penuh dengan penghinaan. Nicolin, lihat baik-baik, teman macam apa yang kamu miliki. Cepat akui kesalahanmu dan berlutut kepada Lily, mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk merubah semua ini. Benar, cepat berlutut. Beberapa sahabat Lily Zuo terlihat senang melihat kesusahan orang lain dan mereka mulai menyuruh Nico untuk berlutut. Mereka juga ingin melihat apakah Nicolin akan berlutut atau tidak. Lily Zuo berkata dengan ekspresi wajah merendahkan, kenapa setelah buang air kecil kamu tidak berkaca dulu? Kamu kira uang miliaran rupiah dan hadiah ratusan juta ini adalah sesuatu yang sanggup kamu berikan? Bersambung.